Minta tolong semuanya untuk on cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin untuk perkuliahan hari ini kita hanya singkat saja ya, karena yang saya sampaikan hanya satu materi saja. Ya, saya izin share screen untuk materi lipid. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang bioenergetika dan karbohidrat ya. Nah, kalau kemarin karbohidrat merupakan sumber energi utama ya, yang kita kenal karbohidrat. Nah, sedangkan lipid ini merupakan energi cadangan ya. Nah, pada umumnya lipid itu uh, merupakan biomolekul yang tidak larut dalam air, tapi dia akan larut dalam pelarut organik seperti kloroform. Nah, lemak disimpan dalam bentuk turunannya yaitu asam lemak. Asam lemak di dalam tubuh dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, mungkin pada saat kalian sekolah dulu pernah ya praktikum mencampur antara minyak goreng dan air, ya kan? Nah, itu minyak gorengnya berada di atas atau bawah? Di atas Di atau atas. Di atas. di atas. Nah, kalau di atas berarti tandanya dia berat jenisnya lebih besar atau lebih kecil jika dibandingkan dengan air? Lebih Lebih? Lebih kecil. lebih kecil. Iya, betul. Lebih kecil ya jadi jika dibandingkan dengan air. Nah, karena berat jenisnya yang berbeda, kemudian polaritasnya juga berbeda, maka dia tidak dapat bercampur. Nah, asam lemak itu sendiri merupakan senyawa turunan hidrokarbon yang merupakan golongan asam karboksilat. Ya, kalau kemarin karbohidrat turunan golongan apa? Karbohidrat. Kemarin ada gula disebut ketosa, ada aldosa. Golongan apa? Aldehid. Aldehid dan gula ketosa dan Dan keton. keton. Pintar. Nah, jadi kalau karbohidrat kemarin turunan dari aldehid dan keton. Nah, sedangkan asam lemak itu asam karboksilat. Asam karboksilat gugus fungsinya apa? Asam karboksilat gugus fungsinya apa? COOH. Ya, COOH. Kalau yang kemarin karbohidrat, aldehid gugus fungsinya aldehid gugus fungsinya CH2O. N. aldehid CHO, Ibu. CHO ya. Kalau keton, kalau keton keton gugus fungsinya kalau keton gugus fungsinya CNH2NO. gugus fungsinya bukan rumusnya, gugus fungsinya C
CO karbonil, double bond, ya kan? Jadi CO dengan ikatan rangkap. Ya, perlu diingat ya. Jadi kalau keton CO karbonil rangkap 2, kemudian kalau aldehid CHO, kalau asam karboksilat COOH ya. Nah, berdasarkan ikatannya, asam lemak dibagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, kalau asam lemak jenuh, dia di sini dicirikan berwujud solid atau padatan pada temperatur ruang. Sedangkan asam lemak tak jenuh, di sini dicirikan yaitu berwujud cair pada temperatur ruang. Ya, nah kalian pernah melihat atau beli bakso di mana dia banyak lemaknya atau gaji? Ya, nah itu kalau pada saat dingin, dia wujudnya apa? Padat. Padat. Nah, berarti dia merupakan lemak jenuh. Jadi dia merupakan lemak jenuh. Nah, berbeda lagi kalian ketika eh, membeli misalkan minyak zaitun gitu ya. Nah, itu kan sangat jernih. Ya kan? Dia dalam temperatur ruang dia cair. Nah, berarti dia merupakan asam lemak tak jenuh. Ya, makanya dia ini ya asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh kira-kira lebih sehat mana ketika dikonsumsi? Ketika dikonsumsi lebih sehat mana antara asam lemak jenuh dan tak jenuh? Tak jenuh. Tak jenuh. Ya, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Lebih mudah dicerna oleh tubuh mungkin. Oke, nah jadi kenapa lebih sehat asam lemak tak jenuh ya? Karena ketika di dalam tubuh ya, ketika di dalam tubuh itu asam lemak itu kan juga diproses lagi ya, dioksidasi lagi ya, dalam tubuh diproses. Nah, kalau asam lemak tak jenuh itu akan lebih mudah mengendap sebagai kolesterol. Seperti itu. Nah, sedangkan asam lemak tak jenuh itu di dalam tubuh masih bisa diolah. Dia tidak langsung menjadi kolesterol. Seperti itu ya. Nah, apakah kolesterol itu penting untuk tubuh? Penting juga ya, karena apa? Untuk melindungi organ-organ tubuh juga. Nah, jadi sistem pembuluh darah itu kan samping-sampingnya dilindungi oleh lemak kan ya, karena salah satunya fungsi lipid itu juga melindungi organ. Nah, namun kalau itu terlalu banyak, maka justru dia akan menyempitkan pembuluh darah seperti itu. Jadi biasanya ya korelasinya antara orang hipertensi atau penyakit jantung gitu ya itu seringkali berkolerasi dengan apa? Kolesterol atau penyakit kardiovaskular. Nah, itu biasanya saling berhubungan gitu. Kemudian nah ini merupakan strukturnya ya, struktur dari lipid atau asam lemak ya. Nah, yang di sini ya, di sini ada rantai hidrokarbon di mana dia tidak memiliki ikatan ganda sama sekali. Berbeda dengan yang B, dia memiliki ikatan ganda. Nah, yang tidak memiliki ikatan ganda itu merupakan asam lemak jenuh, sedangkan yang B merupakan asam lemak tak jenuh. Jadi ketika misalkan kalian membeli minyak goreng, nah itu masih baru. Nah, itu kemungkinan dia tingkat ketidakjenuhannya masih tinggi karena belum mengalami oksidasi oleh pemanasan. Tapi setelah berkali-kali digunakan ya, maka ikatan ganda ini akan terputus, teroksidasi. Sehingga ketika kalian menggunakan minyak goreng yang sudah digunakan berkali-kali, maka resikonya tinggi untuk tidak sehat. Seperti itu. Karena rantai gandanya ini
sudah terputus semua. Gitu. Nah, ini merupakan penggolongan dari asam lemak tak jenuh ya. Nah, asam lemak tak jenuh dengan satu double bond itu disebut monounsaturated. Kemudian dua atau lebih double bond disebut polyunsaturated. Ya, kalau kalian pernah melihat promosi mengandung minyak ikan omega 3, nah berarti di sini ada 3 ikatan ganda, ada 3 double bond. Kalau mengandung omega 9, nah berarti ada berapa? Berapa double bond? Ada? Ada berapa? Ada 9. Ya, jadi bergantung dari jumlah double bond-nya. Seperti itu ya. Kemudian suatu asam lemak tak jenuh dapat diubah menjadi asam lemak jenuh dengan reaksi hidrogenasi, yaitu pemutusan ikatan ganda. Hidrogenasi, remove all double bonds tadi ya. Nah, di sini ketika ikatan gandanya ada 2, ketika mengalami reaksi hidrogenasi, maka membutuhkan jumlah 4 hidrogen. Sejumlah 4 hidrogen untuk dia dapat membentuk ikatan tunggal. Ya. Jadi kalau kemarin kita bahas pada saat reaksi ATP ya, kemarin ATP reaksinya apa saja? Hidrolisis dan dehidrasi. Iya, hidrolisis dan dehidrasi. Nah, kalau hidrolisis kemarin pemutusan ya kan, kalau dehidrasi adalah Pengikatan. Nah, sekarang pada asam lemak itu juga bisa terjadi reaksi hidrogenasi, dia pemutusan, ya kan? Dia pemutusan ikatan. Nah, pada karbohidrat kemarin, kalau dia pengikatan atau membentuk ikatan glikosidik itu jumlahnya adalah jumlah monomer dikurangi 1. Ya kan? Misalnya ada 9 monomer, berarti ikatan glikosidiknya ada berapa kemarin? 8. Nah, pada reaksi hidrogenasi ini, dia pemutusan ya. Ketika pemutusan, di sini jumlah ikatan ganda dikalikan 2. Jadi, diperlukan 4 hidrogen. Jadi, kalau misalkan dalam asam lemak kalian memiliki 6 ikatan ganda, berarti jumlah hidrogen yang diperlukan berapa? 12. Iya, 12. Jadi dikalikan 2. Kalau kalian punya 9 ikatan, berarti berapa? 9 ikatan hidrogen berarti 9 double bond berarti berapa jumlah hidrogen yang diperlukan? 18. Iya, 18. Oke. Mas Andi Lukman. Mas Andi Lukman? Mas Andi Lukman, dengar suara saya? Oke. Terdengar, Bu. Oke, kalau punya 12 double bond berarti berapa jumlah atom hidrogen yang diperlukan? Mohon maaf, Bu. Apa 12 12 molek? ikatan ganda. Kalau punya 12 ikatan ganda, berapakah jumlah atom hidrogen yang diperlukan? 12 ikatan ganda berarti 100 108 sih. Rumusnya bagaimana? Kok bisa 108?
Mas Andi Lukman bisa on cam? bentar Bu, apakah tidak terlihat ya? Tidak. Di saya tidak muncul. Bentar Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Ya. Oh, Mas, kok sampai ratusan, rumusnya gimana tadi yang saya jelaskan? 12. Oh, ikatan gandang ya Bu? 12 24 Bu. ikatan 24. Rumusnya gimana berarti? Jadi dalam 12 itu karena ikatan ganda dikali 2 Bu. Ya, dikali 2. Oke, nggak bisa ya. Iya Jadi, Bu. Mohon maaf Bu, tadi agak nge-lag atau gimana, nggak terlalu kayak patah-patah gitu Bu. ya, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, Baik Bu. berikut contoh asam lemak ya. Jadi yang menentukan suatu asam lemak itu tidak hanya jumlah dari double bondnya, tapi juga jumlah karbonnya atau jumlah panjang rantainya. Ya, bisa kalian lihat di sini number of double bonds, di sini number of carbons. Jadi di sini ada jumlah karbonnya 12, 14 sampai 20 dan di sini number of double bonds-nya jumlahnya dari 0 sampai 4. Semakin panjang rantai, walaupun dia tidak memiliki ikatan ganda, maka tingkat ketidakjenuhannya juga semakin tinggi. Ya, jika dibandingkan dengan sesama yang tidak memiliki ikatan ganda loh ya. Nah, sedangkan jika dibandingkan, misalkan di sini ada rantai karbon sepanjang 24, dia tidak memiliki double bond. Dan ada asam lemak dengan sepanjang 16 tapi memiliki satu double bond. Maka yang memiliki tingkat ketidakjenuhan tinggi itu adalah yang memiliki double bond. Seperti itu. Jadi kalau dibandingkan ya, misalkan yang ini palmito-oleat dengan oleat. Di sini number karbonnya 16 sama 18. Jumlah double bondnya sama 1-1. Maka yang paling tidak jenuh adalah oleat. Tapi kalau di sini jumlah karbonnya sama, ya 18 oleat dan linoleat, tapi jumlah karbon atom, jumlah ikatannya berbeda, lebih tinggi linoleat, maka yang tidak jenuh adalah, yang sangat tidak jenuh adalah linoleat. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau oleat dengan linolenat, kira-kira yang sangat tidak jenuh yang mana? Yang tingkat ketidakjenuhannya tinggi? Linoleat. Iya, linolenat. Ya, jadi sudah paham ya antara jumlah karbon dan jumlah double bond. Oke, yang menentukan adalah jumlah dari panjang rantai karbon dan jumlah ikatan ganda. Oke ya. Nah, berikutnya fungsi lipid tadi yang sudah disampaikan di awal sebagai cadangan energi. Kemudian untuk melarutkan vitamin. Vitamin apa saja yang larut dalam lemak? Vitamin apa saja? Vitamin A, D, E, dan K. Iya, betul ya. Kemudian penting sebagai regulator metabolisme seluler. Tadi ya yang saya sampaikan ya. Nah, pada saat kita mengkonsumsi lemak jenuh sama lemak tak jenuh. Nah, ini ada hubungannya dengan sistem metabolisme.
Kemudian digunakan sebagai prekursor untuk membentuk molekul kompleks, ya, dan kemudian sebagai pelindung organ internal. Oke, sebagai contohnya, kalau ada yang pernah beli ati ayam mentah, ya, itu masih ada putih-putihnya. Nah, itu merupakan lemak. Ya, jadi di ayam pun itu juga dilindungi oleh lemak untuk melindungi organ internalnya. Sama pada manusia pun juga demikian, gitu. Nah, tapi jika lipid ini terlalu berlebihan, maka dia akan sebaliknya. Kalau dia normal, dia sebagai pelindung dengan jumlah yang normal, dia sebagai pelindung. Tapi kalau dia jumlah berlebihan, maka justru akan menjadi toksik, akan menyerang. Ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh makanan yang sumber lipid dan fungsinya energi storage, protection, insulation, lubrication, hormon prekursor, sel membran. Nah, kemudian klasifikasi lipid. Lipid diklasifikasikan menjadi 3 ya nanti. Nah, lipid ini bersifat amfifatik, yaitu memiliki gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik. Di mana kalau hidrofilik ini mampu berkaitan dengan air atau tidak untuk hidrofilik? Hidrofilik Iya, Ibu, Air juga. berkaitan dengan air. kalau hidrofobik berkaitan dengan air atau lemak? Air. Lemah, Ibu. Kalau hidrofobik lemak ya, kalau hidrofilik air. Nah, kemudian diklasifikasikan ada 4 ya. Yang pertama yaitu fosfolipid. Suatu molekul fosfolipid dibentuk dari 4 komponen, yaitu asam lemak, template tempat terikat asam lemak, fosfat, dan alkohol yang terikat pada fosfat. Nah, ini merupakan fosfolipid ya. Ini merupakan fosfolipid di mana di sini R1 dan R2 merupakan asam lemak ya. Di mana di sini R1 dan R2 merupakan asam lemak. Jadi diikat oleh asam lemak apapun bisa disebut fosfolipid. Ini merupakan gambaran fosfolipid di mana ini merupakan gugus hidrofobik ya. Di sini gugus hidrofobik dan di sini gugus hidrofilik. Jadi yang ekor merupakan hidrofobik, yang atas merupakan hidrofilik. Ini adalah gambaran di dalam tubuh manusia, ya, fosfolipid. Jadi yang terekspos keluar merupakan air, yang terekspos ke dalam merupakan lemak. Jadi kalau misalkan ada pernyataan bahwa tubuh kita itu terdiri dari berapa persen air? Berapa persen air tubuh kita? Lebih besar air atau bukan? Lebih besar air, Ibu. Berapa? Air, Bu. Berapa persen? Berapa persen? 70%, Bu. Ya, sekitar 70% ya. Makanya contohnya saja secara sederhana, ketika kalian puasa, lebih sering kalian tidak bisa menahan haus kan daripada lapar. Nah, dari situ saja sederhananya kita sudah tahu seperti itu. Karena apa? Ya tubuh kita 70% itu membutuhkan air. Kemudian mungkin yang ada kasus orang diare, ya, diare sampai dehidrasi. Nah, sampai dehidrasi itu kan sangat fatal ya akibatnya kalau
dia sampai dehidrasi bisa meninggal. Karena apa ya? Karena tubuhnya kekurangan cairan, padahal tubuh itu 70% adalah membutuhkan air. Nah, jadi air itu sangat 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 penting ya untuk tubuh. Atau mungkin ada kita lihat kasus orang yang meninggal di lautan gitu ya. Nah, itu kenapa bisa meninggal selain karena mungkin tenggelam gitu ya. Dia menghirup air masuk ke dalam paru-paru. Tapi juga apa? Karena kalau air laut itu kan tinggi garam. Nah, tinggi garam, nah dia bisa menyerap air, menarik air keluar dari dalam tubuh manusia. Seperti itu. Jadi dia juga bisa kekurangan cairan, selain di dalam tubuhnya itu juga termasuk air laut. Seperti itu. Kalau sistem pernafasan kan jadi terganggu ya. Nah, tapi selain itu juga bisa mengganggu tubuhnya, keseimbangan tubuh itu jadi terganggu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gliserida. Gliserida merupakan ester antara asam lemak dan gliserol. Gliserol berikatan dengan asam lemak melalui proses reaksi dehidrasi. Gliserol berikatan dengan satu asam lemak disebut monogliserida, dengan dua asam lemak disebut digliserida, dan dengan tiga asam lemak disebut trigliserida. Nah, jadi bergantung dari jumlah digliseridanya untuk penyebutan nama gliserida. Yang ketiga, yaitu glikolipid. Sebagaimana namanya, glikolipid merupakan lipid yang mengandung atau mengikat gula. Gula yang terikat pada asam lemak bisa berjumlah satu atau lebih. Ya, di sini ya, di strukturnya, di sini sugar unit, glucose, or galactose. Jadi boleh berapapun monomer gula, ya, disebut glikolipid. Yang terakhir yaitu kolesterol atau steroid. Suatu lipid yang memiliki struktur cincin hidrokarbon di mana memiliki ekor berupa senyawa steroid dan memiliki gugus hidroksil yang terikat pada sisi lain pada membran. Kolesterol berikatan paralel dengan asam lemak dari rantai fosfolipid. Ya, jadi ini merupakan struktur dari kolesterol, ya, atau steroid. Nah, steroid ini itu merupakan hormon ya, sebenarnya hormon di dalam tubuh. Nah, kalau dia ini terlalu berlebihan di dalam tubuh, maka dia juga akan berdampak yang tidak baik. Seperti itu. Ada yang pernah akhir-akhir ini, kemarin-kemarin sih, mendengar kasus bahwa ada seorang babysitter memberikan obat berjenis steroid ke anak majikannya. Nah, jadi si anak balita ini ya, usianya di bawah 2 tahun, selama setahun oleh babysitternya ini diberikan obat jenis steroid. Tujuannya apa? Adalah agar si balita ini mau makan. Ya, mau makan. Nah, orang tuanya nggak curiga. Jadi si balita ini Mas Ahmad Dhani, kalau memang nggak niat kuliah, nggak usah kuliah sih, Mas. Toh daftar hadir juga nggak saya perlukan kok untuk penilaian. Daripada ngobrol bercanda sama temennya, nggak apa-apa loh, live aja. Kok dari ini udah 2 kali loh kelas kalian bikin ulah. Ya sudah, saya tidak akan melanjutkan perkuliahannya kasus real ya, daripada ini 2 kali ya, kalian kena blacklist dari kelas saya ya, di mata kuliah saya. Ya, kemarin kasusnya seperti itu, terlambat, saya sudah ngomong panjang lebar. Sekarang ketika saya kuliah, ini daring, ya seperti ini. Akan pasti ada yang nggak sungguhan. Disami bercanda lah, ngapa-ngapain. Jangan dikira tidak saya pantau ya, meskipun saya menjelaskan,
saya minta kalian untuk on cam, saya pantau satu persatu. Saya klik satu persatu, siapa yang siapa yang mendengarkan, siapa yang on cam, siapa yang pura-pura on cam. Jadi kelihatannya fotonya aja, tapi nggak bergerak-gerak. Nah, itu juga saya awasi, saya tahu. Gitu. Ada yang mungkin on cam tapi diarahkan kemana, jadi mukanya nggak kelihatan, atau ditutup dan sebagainya. Dua kali loh kelas kalian kayak gini. Kalau memang kalian nggak niat mau ikut kuliah saya, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Toh, nggak saya jadikan pertimbangan nilai juga kok. Jadi kalau misalkan kalian, maaf ya, nggak saya luluskan, karena perilaku kalian, nggak bisa loh kalian beralasan, Bu, saya masuk terus kok kuliahnya. Maaf. Kalau mungkin kelas lain saya gunakan tambahan nilai, kalau terus kelas kalian tidak saya gunakan sebagai tambahan nilai, ya itu karena perilaku kelas kalian sendiri. Ini kelas Jumat pagi kan ya? 2 kali loh yang buat ulang. Yang kelas Rabu siang nggak buat ulang. Jumat siang juga nggak berbuat ulang. Nggak apa-apa. Apalagi kalau yang cowok-cowok males dengan kuliah, saya nggak apa-apa kok. Saya juga nggak butuh kok. Yang butuh ilmu kalian. Yang bayar kuliah juga kalian. Kalau ilmunya nggak berkah juga kalian sendiri yang nanggung. Yang kalau nggak lulus juga resiko kalian. Yang ulang juga kalian. Saya capek lama-lama juga menasihati kelas kalian. Toh kalian juga nggak butuh kan apa yang saya sampaikan. Nah, kalau begitu mungkin cukup sekian perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.